Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Pada video kali ini sebagai awal kita akan mempelajari kita akan membedakan nilai peluang antara mencari menggunakan fungsi peluang dengan mencari menggunakan fungsi distribusi. Jadi ketika kita mencari namanya fungsi peluang atau ketika kita mencari nilai peluang suatu peristiwa, kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama, kita bisa menggunakan fungsi peluang, kita juga bisa menggunakan yang namanya fungsi distribusi. Jadi kita bisa menggunakan yang manapun yang kita hendaki, tergantung apa yang diketahui di soal. Apa yang diketahui di soal itu bisa menuntun kita sebagai penunjuk lebih baik menggunakan cara yang mana, fungsi peluang atau fungsi distribusi. Nah, itu menjadi lebih cepat, gitu ya. Nah, oke, apakah nilainya nanti nilai suatu peluang ketika dicari menggunakan fungsi peluang ataupun fungsi distribusi, hasilnya sama, kita akan membuktikan di contoh 4.16 ini. Jadi begini, contoh 4.16 itu diberikan suatu fungsi peluang. Nah, ini diberikan fungsi peluang nih. Fungsi peluangnya Y dengan PY ya. Ketika Y-nya 0 seperempat, 1 itu setengah, 2 itu seperempat. Pertanyaannya tentukan fungsi distribusinya. Nanti kita akan mencari peluang suatu kejadian Y yang ada di antara 0 dan 2. Kemudian peluang Y kurang dari sama dengan 1. Peluang Y lebih dari 0,5. Dan ini kita akan mencari menggunakan dua cara semua, fungsi peluang dan juga fungsi distribusi, gitu ya, fungsi peluang dan juga fungsi distribusi. Nah, oke, sekarang kita akan langsung jawab fungsi distribusinya. Bagaimana cara mencari fungsi distribusi? Tentunya kan kita sudah mempelajarinya. Ingat, lihat lagi di sini. Di sini kan diketahui fungsi peluang. Kalau fungsi peluang itu fungsi apa? Kejadian yang apa? Kejadian pasti kejadian peristiwa diskrit. Kalau diskrit berarti pakai sigma, gitu ya. Kemudian di sini mulainya dari 0, kemudian 1, kemudian 2. Oke, berarti mulainya itu dari 0. Kurang dari 0? Ya kurang dari 0 ya pasti 0 gitu kan. Jadi kita bisa langsung saja. Nah, langsung ya, karena kita di pertemuan kemarin itu sudah membahas tentang bagaimana cara mencarinya. Nah, sekarang kita hanya mengulang kembali saja. Oke. Untuk Y yang kurang dari 0, nah ininya kita tentukan aja dulu batasnya atau intervalnya. Untuk Y yang kurang dari 0, ini kan dimulai dari 0 Pak. Kalau kurang dari 0 pasti 0, gitu ya. G itu apa Pak? Itu namanya fungsi distribusi maksudnya. Kalau fungsi distribusi kan bisa FY, bisa GY, terserah kalian ya. Saya menggunakan G juga nggak apa-apa karena huruf besar toh sama saja. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi GY sama dengan 0 untuk Y kurang dari 0. Jelas karena Y-nya itu mulai ada nilai ketika Y-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang Y kurang dari 0 sudah. Selanjutnya apa? Intervalnya pastilah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1. Kan gitu. Artinya Y-nya itu yang mungkin di sini apa? Hanya 0 saja kan sebenarnya. Ya enggak? Lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari 1. Dilihat di sini, yang lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari 1 apa? Ya 0 itu sendiri kan? Ya sudah, di sini berarti nilainya adalah seperempat. Kan gitu, hanya seperempat yang ini. Saya rasa kalau untuk mencari fungsi distribusi kalian sudah paham karena materi ini adalah materi kemarin, pas di video kemarin ya, tentang menentukan fungsi distribusinya. Selanjutnya nih, kalau 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1 sudah, maka selanjutnya apa? Ya 1 kurang dari Y kurang dari 2, kayak gitu. Berarti yang mungkin di sini apa? Ya yang mungkin hanya 1 kan gitu kan? Ketika Y-nya 1, ingat ya di sini GY, fungsi kumulatif. Berarti mulai 1 sampai sebelumnya. Atau kurang dari 1, berarti 1 dan 0. Setengah tambah seperempat kan gitu. Berapa setengah tambah seperempat? 3/4. Nah, kayak gini. Selanjutnya yang terakhir adalah
sama dengan 2 atau lebih, gitu kan? Ya sudah, Y lebih dari sama dengan 2. Berapa? Pastilah 1. Boleh dijumlah, 1/4 tambah setengah tambah 1/4. Pasti hasilnya 1. Oke, ini adalah fungsi distribusi. Jadi yang A itu sudah selesai. Oke? Yang A itu sudah selesai. Sekarang kita akan mencari yang B, yang C, dan yang D menggunakan ini dan yang ini. Untuk pertama kita menggunakan yang fungsi peluang aja dulu. Menggunakan tabel, ya. Menggunakan tabel. Yang A pertama, ini saya kasih garis dulu ya. Nah, kayak gini. Saya kasih garis. Pertama kita akan mencari yang namanya peluang dari 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2. Sesuai ya dengan ini ya. Sesuai. Sekarang peluang Y, peubah acak Y yang ada di antara 0 ya, ada di antara 0 itu dan kurang dari sama dengan 2. Artinya kan bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya kan? 0 masuk, 1 masuk, 2 masuk. 0 masuk tak? Enggak Pak, 0 itu enggak masuk, ini loh enggak ada tanda sama dengannya. Iya, tepat sekali, 0 tidak masuk. Saya barusan hanya ngecek ya. 0 tidak masuk, karena ini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti lebih dari 0, enggak boleh 0, 0 enggak masuk. Berarti yang mungkin itu berapa? Ya 1 dan 2. 2-nya boleh masuk Pak? Iya, karena ada tanda sama dengan. Berarti di sini PY sama dengan 1 ditambah dengan PY sama dengan 2. Kan gini. PY sama dengan 1 itu berapa? Coba dilihat, PY sama dengan 1. Oh ini, oh setengah. Setengah, gini ya, setengah. PY sama dengan 2. 1/4. Oke, 1/4. Maka hasilnya adalah setengah ditambah 1/4. 3/4. Oh, selesai. Langsung ketemu menggunakan cara fungsi peluang. Ini yang B. Gini ya. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi, kita cari yang C dulu ya. Kita cari yang C. Kita selesaikan dulu semuanya menggunakan fungsi peluang. Gitu. Yang C yang ditanyakan adalah PY kurang dari sama dengan 1. Peluang dari peubah acak Y kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang ditanyakan. Kalau kurang dari sama dengan 1, satunya boleh ikut enggak? Boleh. Nolnya? Boleh. Kan kurang dari sama dengan 1. Ya, nolnya boleh. Min 1 boleh enggak? Boleh, min 1 boleh ikut. Tapi peluang dari min 1 itu kan 0. Gitu ya. Peluang dari min 1 itu kan 0. Nolnya masuk, satunya masuk, min 1 boleh. Tapi peluangnya 0. Makanya itu kita tidak perhatikan, cukup PY sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1. Ya, kan kurang dari sama dengan 1. Yang kurang dari sama dengan 1 di tabel ini ya 1 dan 0. Gitu. Saya lanjutkan. PY 0 berapa? Dilihat PY 0, 1/4. Tulis 1/4. Ditambah PY sama dengan 1 berapa? PY sama dengan 1, setengah. Selesai, setengah. Kayak gitu ya. 1/4 ditambah setengah. Oh, hasilnya sama Pak. Hasilnya sama, yaitu 3/4. Selesai. Ya, itu yang C. Sekarang kita akan fokus ke yang D. Yang D sekarang. Yang D itu yang ditanyakan adalah PY lebih dari 0,5. Nah, kan gini. Lebih dari 0,5. Coba lihat tabelnya. Lebih dari 0,5 itu berarti mana? 0,6. Oh, enggak ada tapi di tabel pasti 0. 0,7, 0,8. Lebih loh ya. Berarti 1 masuk, 2 masuk. 0 masuk enggak? Jawabannya adalah enggak mungkin 0 masuk. Karena 0 itu enggak lebih dari 0,5. Jadi yang masuk hanya 1 dan 2. Ya. PY sama dengan 1 dan PY sama dengan 2. PY sama dengan 1 ditambah PY sama dengan 2. PY sama dengan 1 itu berapa? PY sama dengan 1 setengah. Ditambah PY sama dengan 2 1/4 ya. Berapa setengah ditambah 1/4? Hasilnya pasti, maaf nggak kelihatan, hasilnya pasti 3/4. Selesai. Kita bisa mencari yang B, C, dan D menggunakan fungsi peluang. Yang ini kan fungsi peluang, Rek, namanya, Rek, ya. Nah, sekarang kita akan kembali mencari yang B, C, dan D menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Kita cari yang B ya, menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Yang B pertanyaannya adalah peluang dari peubah acak Y yang lebih dari 0
kurang dari sama dengan 2. Gini kan? Ingat, peluang ini kita sudah punya. Ini kan namanya fungsi kumulatif. Kita menggunakan yang ini. Kalau yang ini menggunakan fungsi peluang, yang sebelah sini nanti menggunakan fungsi kumulatif atau fungsi distribusi kumulatif diskrit, kayak gitu. Caranya gimana? Coba lihat. Peluang antara 0 kurang dari Y kurang dari sama dengan 2. Ingat lagi kalau misalnya fungsi kumulatif itu kan akumulasi, ya, akumulasi. Ketika di sini saya punya, misalnya saya ambil Y-nya itu 3, Y-nya itu 1, gitu ya, G1 berarti ya. Kalau G1 berarti itu kan gabungan dari P0 ditambah P1. Kan gitu. Kalau misalnya di sini G2, kalau di sini G2 ya, G2 itu kan gabungan dari P0 tambah P1 tambah P2, kan gitu. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah peluang dari 0 kurang dari Y kurang dari 2. Nah, ini kan bisa kita cari menggunakan fungsi distribusi nih. Kalau menggunakan fungsi distribusi berarti G2. Ya, G2. Artinya G2 itu kan apa? G2 itu kan ya peluangnya 0 ditambah peluangnya 1 ditambah peluangnya 2, kan gitu ya. Ini. G2 itu kan peluangnya 2 tambah peluangnya 1 tambah peluangnya 0. Kan gitu. Nah, tapi ini 0-nya nggak ikut, Pak. Ya sudah, kamu kurangi dengan G0. Nah, kayak gini saja. Dah, G2 berapa? 2 masuk interval mana? 2 masuk interval ini, Pak. Oke, G2 berarti 1. Selesai. G0, 0 masuk interval mana? Ini? Enggak, Pak, enggak ada tanda sama dengannya. Oh, berarti masuk ini, ada tanda sama dengannya. Berapa G0? 1/4. 1 dikurangi 1/4 berapa? 3/4. Loh, sama kan antara ini dan juga ini? Ya, berarti sama saja ya ketika kita mencari nilai suatu peluang, baik menggunakan fungsi peluang maupun menggunakan fungsi distribusi. Selanjutnya yang C, kita coba lagi. PY kurang dari sama dengan 1. Ya, PY kurang dari sama dengan 1. PY kurang dari sama dengan 1 itu sama dengan apa sih kalau di fungsi distribusi ini? Tentunya sama dengan G1, kan gitu. Ya, PY kurang dari sama dengan 1. Kan G1 kan? Betul ya, G1 ya. Nah, G1 itu sama dengan apa? 1 itu masuk mana? Ini apa ini? Masuk yang ini, Pak. Soalnya ada tanda sama dengannya ini. Oke, kalau masuk yang ini berarti berapa G1? 3/4. Selesai. G1 sama dengan 3/4. Loh, cepat juga kan? 3/4. Nah, ini sama. Ini pun sama dengan yang ini. Kayak gitu. Jadi, yang terakhir, yang D ya, yang D itu PY lebih dari 0,5. PY lebih dari 0,5. Nah, kalau seperti ini ya, sedangkan PY lebih dari 0,5, Pak. Gimana Pak kita mau mengubah itu menjadi fungsi distribusi ini? Ya, bagaimana Pak caranya? Ya sudah, gampang. Lebih dari 0,5 itu kan berarti sini ya, 0,5 itu lebih dari 0,5 itu kan berarti daerah sini toh. Ya sudah, anggap saja 1 yang merupakan nilai seluruh peluang dikurangi, gini ya, dikurangi P atau G aja langsung ya. Tapi bolehlah kalian nulis dulu P, Y kurang dari, gini biar nggak bingung, boleh 0,5 kayak gini boleh, terserah kalian ya. Oke, ini biar mudah aja. Soalnya 1 itu kan semuanya dikurangi yang nilai peluang yang kurang dari sama dengan 0,5. Jadinya kan ini nanti. Kan gitu. Ingat lagi, sekali lagi yang ditanya adalah yang lebih dari 0,5. 1 itu keseluruhan, nilai keseluruhan. Nilai peluang dari suatu peristiwa totalnya adalah 1, kan gitu. Nah, sedangkan yang di sini dikurangi dengan nilai peluang yang kurang dari sama dengan 0,5. Soalnya yang di sini kan yang ditanya hanya yang lebih saja. Berarti ya 1 dikurangi yang kurang. Kayak gitu. Ini kan sama dengan 1 PY kurang dari 0,5 itu kan sama dengan G 0,5, kan gini toh. Coba lihat definisinya. Definisi dari fungsi distribusi kumulatif diskrit. Pasti kayak gini. Y kurang dari sesuatu, misalnya Y kurang dari X gitu, berarti di sini GX. Nah, sekarang G 0,5 itu berapa? Coba kita lihat di sini. G 0,5. 0,5 itu masuk mana? Masuk ini?
Atau masuk ini? Masuk ini Pak, soalnya lebih dari 0. Oke, berapa berarti? 1/4. 1/4. 1 dikurangi 1/4? 3/4. Ternyata lagi-lagi sama antara menggunakan fungsi peluang dan juga menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Artinya apa? Ketika ada soal kalian bisa menggunakan yang manapun. Gitu ya. Kalian bisa menggunakan ini fungsi peluang ketika yang diketahui fungsi peluang, dan akan lebih cepat menggunakan fungsi distribusi kumulatif ketika yang diketahui adalah fungsi yang ini, kayak gitu. Toh dua-duanya akan sama jika kalian teliti dalam melihat ininya. Gitu ya. Kalian teliti melihat ininya, kan ini kurang dari sama dengan 2. Artinya G2-nya masuk. Dikurangi dengan G0, kayak gitu. Kalau ini Pak, ini kan sudah sesuai dengan definisi dari fungsi distribusi kumulatif. Kurang dari sesuatu, maka ya G sesuatu itu sendiri, gitu. Ya. G2 itu kan nilai 2, nilai 1, peluang dari 2, peluang dari 1, peluang dari 0. Dikurangi peluang dari 0. Kenapa? Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya. Artinya peluang dari 0 nggak katut, kayak gitu. Oke, kalau barusan kita sudah membuktikan bahwasanya nilai peluang baik cara fungsi peluang ataupun menggunakan fungsi kumulatif diskrit itu sama. Sekarang kita akan bermain-main tentang membandingkan nilai peluang antara mencari menggunakan fungsi densitas dengan menggunakan fungsi kumulatif. Kalau sudah fungsi densitas berarti peristiwanya atau kejadiannya merupakan kejadian peubah acak kontinu. Kalau kontinu berarti menggunakan integral. Kayak gitu ya. Saya menggunakan contoh 4.17 di sini. Fx sama dengan 3 dikali E eksponen pangkat min 3x. Gitu ya, eksponen min 3x. Untuk x yang lebih dari 0. Dan 0 untuk x lainnya. Pertanyaannya sama. Pertama disuruh menentukan fungsi kumulatif. Kemudian kita cari yang ini. Peluang peubah x antara 0,5 dan 1. Peluang peubah x yang kurang dari 0,5 dan juga peluang peubah x yang lebih dari 1,2. Mari kita langsung saja untuk mencari fungsinya, fungsi kumulatif maksud saya. Kita cari yang poin A. Oke. Yang poin A adalah mencari ininya. Oke, mencari ininya. Tentu untuk di sini kan mulainya x lebih dari 0. Ya. Kalau sebelum x sebelum x lebih dari 0 itu apa? Sebelum x lebih dari 0 pasti x kurang dari sama dengan 0, kan gitu. Ya, kalau misalnya ini kita lihat intervalnya, kemudian kita buat garis bilangan 0 itu di sini, lebih dari 0 itu kan berarti gini toh. Nah, gini kan? Lebih dari 0 ke sana seterusnya. Berarti yang belum itu kan ini. Yang ini itu apa? Yang ini itu ya x kurang dari sama dengan 0. Itu yang kita gunakan, kita cari. X kurang dari 0, ya. Untuk x kurang dari 0, maka fx-nya adalah ya pasti 0. Kan ini 0 untuk yang lain. Kan gitu ya. 0. Gitu. Nah, sekarang untuk yang ini. Untuk x yang lebih dari 0 sesuai ini. Maka fx itu bisa dicari dengan cara apa? Integral mulai min tak hingga sampai x, kan gini ya, fx dx, kan gini toh. Min tak hingga itu kan boleh tak tulis jadi gini toh, min tak hingga sampai 0 fx, kan gini, ditambah 0 sampai tak hingga fx dx. Kelihatan ya? Nah, gini. Oke, saya lanjutkan di sini di bawah. Yang ini minta hingga sampai 0. Minta hingga sampai 0 itu masuk yang mana? Masuk x yang lain kan? Soalnya yang terdefinisi itu hanya x lebih dari 0. Yang ini terdefinisi juga tapi yaitu 0. Kan berarti ini fx-nya adalah 0. Integral berapapun dari 0, integral 0, batasnya berapapun pasti hasilnya 0. Jadi cukup kita perhatikan yang ini saja. Ya. Cukup kita perhatikan yang itu sebab yang ini adalah 0. Jadi yang ini 0 sampai ini sampai x ya, sampai x. Bukan sampai tak hingga, soalnya di sini sampai x, min tak hingga sampai x. Berarti di sini 0 sampai x, fx dx, kan gini. Nah, baru kita masukkan integral
0 sampai X, fx-nya yang mana? Fx-nya kan yang ini. Soalnya di sini antara 0 sampai X. X itu berarti kalau di atas berarti lebih besar dari 0. Berarti kita pakai yang ini. Gitu ya. Berarti berapa fungsinya? 3E pangkat min 3X dx. Kayak gini. Nah, kayak gini. Sekarang tinggal ngintegralkan. Kalau ngintegralkan gimana Pak caranya Pak? Loh, ayo coba diingat-ingat lagi cara mengintegralkan menggunakan apa? Eksponen. Dilihat pelajaran kalkulus. Ya. Sama. Eksponen itu sama. Nilai ini eksponennya sama. Cuma yang ini koefisien dari X min 3X ini, min 3X kamu turunkan jadi berapa? Ke sini kan? Ya. Ya. Diintegralkan min 3X diintegralkan jadi 1 per min 3 ya. Berarti di sini jadi 3 dikali 1 per negatif 3. Negatif 3 dari mana ini loh? Negatif 3X ini loh. Ya, negatif 3X. Jadinya min sepertiga. E-nya tetap min 3X D. Nah, batasnya 0 sampai X. Kayak gitu. Batasnya 0 sampai X. Sudah? Pak, ini kan diintegralkan jadi ini. Kalau ini diturunkan jadi berapa? Kalau diturunkan 3-nya ya jadi dikalikan lagi kan dengan min 3. Min 3 dibagi min 3 habis. Tinggal 3 kali E pangkat min 3XO sesuai. Ya kalau integral, sesuatu fungsi diintegralkan jadinya ini. Kalau ini diturunkan ya balik lagi ke sini kan gitu. Coba diingat-ingat lagi materi tentang kalkulus. Kalau ini diintegralkan jadinya kan maju jadi min sepertiga kan. Yang ini min 3X maju jadi min sepertiga. Ya sama-sama 3 dicoret aja. Berarti tinggal apa ini? Min E pangkat min 3X. Kayak gini. Sudah? Nah sekarang batasnya 0 sampai X. X-nya dimasukkan. X-nya menggantikan X. Oh ya tetap. Wong X menggantikan X. Tetap. Sekarang 0. 0-nya menggantikan X. Berapa? E pangkat min 3 kali 0. Oh 0 Pak. Oh ya sudah gini aja. Ya. 0-nya kan dikalikan dimasukkan ke X. Min 3 kali 0 0. E pangkat 0. E pangkat 0. Berapa? E pangkat 0 itu berapa? Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Termasuk apa? Termasuk min E. Gitu ya. Termasuk min E. Berarti E pangkat 0 hasilnya adalah 1. Kita tulis sudah. Kita tulis di sini ya, ininya tetap min E min 3X-nya tetap dikuranginya tetap. Yang di sini dikurangi min E pangkat 0 tadi berapa? 1. Ya sudah gini. Sudah ya? Nah, kalau sudah sekarang min ketemu min plus. Berarti kan boleh tak ubah tempatnya karena ini plus 1 min E pangkat min 3X. Selesai. Ini adalah fungsi apa itu namanya? Distribusi kumulatif untuk X yang lebih dari 0. Gitu ya. Berarti kalau disuruh menuliskan secara singkat yang di sini ya, maka fx-nya sama dengan 0 untuk yang x kurang dari sama dengan 0 kayak gini, itu yang ini ya. Dan bisa jadi ini 1 min E pangkat min 3X untuk X yang lebih dari 0. Jadi kayak gini. Ini fungsi distribusi kumulatifnya. Oke, sekarang yang A sudah ketemu. Sekarang kita ngitung yang B. Sama caranya ya, kita gunakan dua cara. Oke, yang B. Yang B yang ditanyakan adalah 0,5 kurang dari X kurang dari 1. P 0,5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Kayak gini. Kita menggunakan fungsi densitas terlebih dahulu. Kalau menggunakan fungsi densitas, gampang ya. Langsung saja kita gunakan integral, batasnya 0,5 sampai 1. Fungsinya, ya ini fungsinya. 0,5 sampai 1 kan menggunakan yang atas. Ya, 0,5 sampai 1 kan X lebih dari 0 semua itu. Kita gunakan yang atas, yang ini berarti. 3 kali E pangkat min 3X dx.
Sudah, tinggal diintegralkan saja. Diintegralkan, hasil integralnya pasti sama dengan ini, kan gitu. Ini kan hasil integralnya sama kan, hanya batasnya saja yang berbeda. Berarti kita gunakan yang ini. Mana tadi? Ini min E pangkat min 3X, cuma batasnya 0,5 sampai 1, kayak gitu. Kita masukkan, ketika satunya dimasukkan berarti E pangkat min 3, gitu kan. Dikurangi, ketika 0,5 nya dimasukkan, min 3 dikalikan 0,5 berarti berapa? Min 3 dikalikan 0,5 berarti 3/2 ya, atau 1,5. 1,5 min E min 1,5. Nah, kayak gini. Sudah, ini mau kamu sederhanakan boleh. Jadinya min ketemu min kan plus, tak taruh depan. E pangkat min 1,5 dikurangi yang ini E pangkat min 3. Dah, ini hasilnya. Gitu ya. Itu adalah hasil dari yang pertama. E pangkat min 1,5 dikurangi dengan E pangkat min 3. Sekarang kita akan mencari yang B. Yang B itu apa? Yang C maksud saya. X kurang dari 0,5. Oke, kita tulis dulu soalnya. C, nilai peluang dari X kurang dari sama dengan 0,5. Nah, kalau kurang dari 0,5, ya sudah, sebenarnya kan yang dimaksud adalah, oke, maaf saya lanjutkan. Di sini yang C yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari sama dengan 0,5. Sebenarnya kita bisa mencarinya dengan cara min tak hingga sampai apa? Sampai 0,5. Kan paling atas atau paling besar 0,5. Gitu ya. Fx dx kayak gini. Kita bisa menggunakan ini. Tetapi min tak hingga sampai 0 itu kan 0, gitu ya. Jadi bisa kita langsung saja 0 sampai 0,5. Karena di sini mulainya itu mulai 0. Kurang dari 0, ya, kurang dari sama dengan 0 itu hasilnya 0. Berarti nggak dianggap, ya sudah, mulainya dari 0 saja. Kayak gitu ya. Langsung 0 integral 0 sampai 0,5 fx. Fx-nya pakai yang mana? Karena mulai 0 sampai 0,5, 0,5 kan pakai yang atas. Ya sudah, kita pakai yang atas. Yang atas itu adalah 3 kali E pangkat min 3x dx. Kan gini. Hasil integralnya berapa? Ini diintegralkan sama saja. Min E min 3x. Cuma batasnya 0 sampai 0,5. Kita tinggal masukkan saja batasnya. Kalau 0,5 dimasukkan ke sini, berarti min E min 3 kali 0,5, 1,5. Kan gitu. Sekarang ini dikurangi batas bawah. Batas bawahnya adalah min E pangkat 0. Gini kan? Nah, sekarang E pangkat 0 itu 1. Min 1. Min 1 ketemu min berarti plus 1. Plus 1-nya tak taruh depan. 1 dikurangi E min 1,5. Loh, sama toh? Ya. Nah, sekarang ada B, ada C. Sekarang kita cari yang D. Yang D itu apa, Pak, yang ditanyakan? Ini D nih. PX lebih dari 1,2. Kita tulis D PX lebih dari 1,2. Nah, kayak gini. Gimana caranya PX lebih dari 1,2? Integralnya ya apa, Pak? Masa integral 1,2 sampai tak hingga? 1,2 sampai tak hingga? Boleh? Boleh. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu 1 dikurangi. Kan gitu. 1 dikurangi apa? Dikurangi PX yang kurang dari sama dengan 1,2. Gitu ya, prinsipnya sama. Nilai keseluruhan suatu peluang itu kan 1. Karena yang ditanya hanya yang lebih dari ini, berarti ya udah dikurangi dengan nilai peluang yang kurang dari sama dengan 1,2. Intinya kayak gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan. Satunya tetap saya tulis PX kurang dari 1,2. Berarti kan kita buat integral mulai apa? Mulai 0 langsung ya, nggak usah mulai minta hingga, kesuwen katanya ya. Tetapi yang benar itu ya mulai minta hingga ya. Cuma ini saya langsungkan karena saya anggap kalian sudah paham.
0 sampai 1,2 kayak gini. 0 sampai 1,2 fungsinya sama 3e pangkat min 3x dx kayak gini. Satunya tetap dikurangi 3 kali e pangkat min 3x. Sorry, 3-nya hilang ya. Di sini min, maaf. Sesuai yang ini kan. Kalau ini diintegralkan jadi min e pangkat min 3x. Sama. Ini diintegralkan jadi min e pangkat min 3x. Batasnya 0 dan juga 1,2. Tinggal masukkan saja sudah. 1 dikurangi, buka kurung yang besar. Kemudian 1,2 dimasukkan. 1,2 dimasukkan. 1,2 dikalikan min 3 berarti berapa? Min 3,6. Oke. Min e pangkat min 3,6 gitu kan. Ini ketika yang batas atas dimasukkan, dikurangi batas bawah yang dimasukkan. Batas bawah dimasukkan berarti berapa? 0 kali min 3 pasti 0 ya, gini berarti ya. Nah gini, 1 dikurangi sekarang yang ini, e pangkat 0 berarti 1. 1 kalikan min, min 1. Min ketemu min, plus. Oke, berarti plus 1. Gitu ya, plus 1. Plus 1 tak taruh depan sini. Terus ini tak taruh belakang sini. Min 3,6. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal dibuka kurungnya. 1 dikurangi 1, habis. Tinggal ini. Oh ya, sudah. Tapi ingat ya, ketika buka kurung, di sini kan ada tanda min. Min kali 1, min 1. Min kali min e pangkat ini berarti min kali min adalah plus. Berarti di sini hanya e pangkat min 3,6 kayak gini ya. Ini 3,6. Sudah, itu saja. Itu untuk mencari nilai peluang suatu kejadian kontinu menggunakan fungsi densitasnya. Sekarang kita akan mencarinya menggunakan apa? Menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Yang pertama, sama ya. P 0,5 kurang dari X kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, kayak gini. Kita gunakan yang ini nih, yang ini. Ya, soalnya kan kita menggunakan fungsi kumulatif. Sama, itu kan artinya G1 yang ini dikurangi dengan G 0,5 yang ini. Kan G1 itu kan maksudnya peluang dari X kurang dari 1, berarti semua sampai 0 dikurangi yang peluang dari 0,5 sampai ke belakang gitu. Peluang 0,5 sampai belakang itu kan G 0,5 gitu maksudnya. Nah, berapa G1? Masukkan aja. 1 itu yang mana? Ya, 1 itu menggunakan definisi atas apa bawah? 1 itu lebih dari 0 Pak, berarti pakai yang bawah. Oke, 1 pakai yang bawah. Berarti X-nya sama dengan 1. Terserah ya, kalian boleh pakai G, boleh pakai F. Biar konsisten saya pakai F. Nah, soalnya di atas saya sudah pakai F ya. F1, katanya pakai yang bawah barusan. Yang ada di dalam kurung, X-nya diganti dengan 1. Berarti pakai yang ini diganti dengan 1. Oke, berarti 1 dikurangi E pangkat min 3. Min 3 kali 1 kan min 3 tetap. Gitu ya. Selanjutnya dikurangi F0,5. Dikurangi F0,5 itu berapa? 0,5 tetap menggunakan yang bawah ya, karena lebih dari 0. Kayak gitu. Lebih dari 0 tetapi 0,5. Masukkan X-nya diganti dengan 0,5. X-nya diganti dengan 0,5. 1 yang ini, min-nya tak tulis lagi, E-nya tak tulis. Sekarang min 3 dikalikan 0,5. Kan X-nya diganti 0,5 tuh. Ya, X-nya diganti 0,5. Berapa? Min 3 kali 0,5. Berarti jawabannya adalah min 1,5. Min 1,5. Kan gini. Ya, min 1,5. Sekarang kurungnya dihilangi. Berarti tinggal min 3, min 1, min ketemu min, plus. Min 1,5. 1 dikurangi 1, hilang. Tinggal apa? E pangkat min 1,5 dikurangi E pangkat min 3. Loh, sama saja antara yang ini maupun menggunakan cara yang ini. Sama ya.
Itu yang B. Ternyata yang B sama. Pak, jangan-jangan itu ketepaan. Coba kita masuk ke yang C. Yang C kan PX kurang dari 0,5. Gini ya, sama ya. Ini kurang dari sama dengan. Nah, ini kan sesuai dengan definisi fungsi kumulatif, fungsi distribusi kumulatif. Berarti F 0,5 kan gitu. Tinggal masukkan. 0,5 itu menggunakan yang atas apa yang bawah? Yang bawah, Pak. X-nya diganti dengan 0,5. Kita ganti jadinya 1 dikurangi E pangkat min 3 kali 0,5. Berapa min 3 kali 0,5? 1 dikurangi E pangkat min 1,5. Min 1,5. Sudah sampai sini, coba dicek. Sama kan? Ini dengan yang ini. Loh, sama? Karena sama, sekali lagi fungsi densitas dengan fungsi kumulatif itu sama ketika disuruh mencari nilai suatu peluang. Yang D, yang terakhir, yang D, PX lebih dari 1,2. PX lebih dari 1,2 kayak gini. Sama dengan ini kan? Sama dengan ini. Sama dengan ini. 1 dikurangi PX. Maaf, X kurang dari 1,2. Maaf, bentar, saya ambil pulpen lain. Oke, 1,2. Nah, gini kan? Ya, sama. Cuma sekarang kita menggunakan kumulatif, cara mencari PX. Nah, yang ini kan sama dengan F 1,2, ya enggak? X kurang dari 1,2 kan sama aja dengan F atau fungsi distribusi kumulatif kontinu. Sudah, 1 dikurangi F 1,2 itu berapa? Masukkan ke sini. 1,2 itu pakai yang atas apa yang bawah? Pakai yang bawah yang jelas. Ya, kalau menggunakan yang bawah, berarti kita tuliskan tuh yang ini, tetapi X-nya diganti dengan 1,2. Berapa berarti? Ya 1 dikurangi E pangkat min 3. Min 3 dikali 1,2 berarti min 3,6. Gini ya. Kurungnya Pak dihapus. Oke, min kali 1 min 1. Min kali min plus E pangkat min 3,6. 1 kurangi 1 0. Berarti tinggal apa? E pangkat min 3,6. Sama enggak? Loh, sama ternyata dengan yang ini ya. Antara yang ini dengan yang ini sama saja. Gitu ya. Jadi itu kalau misalnya mencari nilai peluang baik menggunakan fungsi densitas maupun kumulatif. Tinggal di soal itu yang diketahui yang mana. Apakah fungsi densitas atau fungsi kumulatif terlebih dahulu yang ini. Intinya seperti itu cara mikirnya. Kalau misalnya menggunakan fungsi kumulatif, antara 0,5 kurang dari E kurang dari sama dengan 1, ya sudah, kamu ambil F1-nya dulu, dikurangi yang di belakang yaitu 0,5. Intinya gitu ya. Soalnya kan F1 itu mulai F1 sampai ke bawah. F0,5 mulai 0,5 sampai ke bawah. Kan gitu. Kalau F ya, F kan bacanya kurang dari. Yang ditanyakan adalah antara 0,5 sama 1. Ya sudah, mulai F1 dikurangi dengan F0,5 kayak gini. Mungkin itu untuk nilai peluang antara fungsi densitas dan juga fungsi kumulatif. Oke, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah mencari fungsi peluang dari fungsi distribusi. Kalau kemarin diketahuinya kan fungsi peluang, kemudian kita disuruh menentukan fungsi distribusinya. Sekarang kebalikannya. Sekarang diketahui fungsi distribusi, kita disuruh mencari fungsi peluangnya. Gitu ya. Nah, gimana caranya Pak? Coba kita lihat di contoh 4.18. Di contoh 4.18 ini diketahui fungsi distribusi kumulatif dari PU baca diskrit itu seperti ini. 0 untuk X-nya kurang dari 0, setengah untuk X yang ada di antara 0 dan 2, 5/6 untuk X yang ada di antara 2/3, dan 1 untuk yang lebih dari 3. Gimana kalau disuruh mencari nilai dari PX-nya atau fungsi peluangnya? Kita bisa membagi kasus. Yang pertama, untuk yang P0 ya. Untuk yang P0 yang namanya peluang diskrit, itu kan pasti satu-satu, titik per titik, kan gitu. 0. Kalau 0 itu gimana? Dari sini, ya sudah gini aja. F0
ketika nolnya ikut gitu ya. F ketika nolnya ikut itu tak kasih tanda 0 positif. Nah, dikurangi dengan F 0 ketika nolnya nggak ikut gitu loh. Jadi hampir 0 gitu ya. Nah, gimana Pak? Caranya gini, F 0 positif berarti di sini 0 itu masuk di interval yang mana? Apakah di atas atau di bawah? Yang kedua Pak, soalnya ada tanda sama dengannya. Oke, berarti kita pakai ini, setengah gitu ya. Dikurangi ini F yang hampir 0, tetapi nolnya gak ikut kan, berarti ini ya, negatif misalnya, negatif 0, gitu itu ya. Nah, yang seperti itu berarti masuk di sini, hampir ke 0, berarti masuk ke sini. Berapa F-nya? F-nya adalah 0, berarti setengah dikurangi 0 hasilnya adalah setengah, kayak gitu. Nah, selanjutnya berarti P0 kita sudah punya ya. P0 adalah setengah. Selanjutnya kita masuk ke kedua. Yang kedua adalah P2. Ya, ini habis titik 0 kan intervalnya 2. Ya sudah, kita masukkan ke P2. Kayak gini. P2 gimana? P2 ya udah berarti F2 positif dikurangi F2 negatif. Kayak gini. F2 positif berarti kan ketika duanya masuk Pak. Pakai yang mana ini Pak? Ya enggak, bukan pakai yang kedua, tapi pakai yang ke 1, 2, 3, pakai yang ketiga. Soalnya ada tanda sama dengannya dia. 5/6 ya, 5/6 dikurangi F2 tapi 2-nya nggak masuk. Oh berarti yang ini, setengah gitu. Tinggal nyari 5/6 dikurangi setengah berapa? Silakan kalian lihat, nanti pasti hasilnya adalah 1/3. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita nyari P3. Nah, nyari P3. Sama caranya. Berarti F3 positif dikurangi dengan F3 negatif. Nah, F3 positif itu yang mana? Yang sama. Oh, ini ada tanda sama dengannya, Pak. Berarti 1. F3 negatif, yang ini berarti 5/6. 1 dikurangi 5/6 berapa? 1 dikurangi 5/6 berapa ya Pak ya? 1/6. Kayak gitu. Berarti dari 3 ini kita bisa membuat tuh fungsi Px-nya adalah setengah untuk X sama dengan 0 dan akan bernilai 1/3 untuk X sama dengan 2 ini ya, dan akan bernilai 1/6 untuk X sama dengan 3 yang ini. Gitu ya. Nah, selesai sudah. Saya rasa mudah sekali mencari nilai Px. Jadi kayak gini. Loh Pak, 1 nggak ada? Ya nggak ada, memang nggak ada. Di soal juga nggak ada. Buat apa mencarinya? Kan gitu. Gitu ya. Oke. Itu untuk fungsi peluang dari fungsi distribusi. Nah, bagaimana untuk yang pembacanya kontinu Pak? Kan ini enak. Plus kalau fungsi diskrit itu kan penjumlahan gitu ya, berarti kebalikannya dikurangi kan gitu. Loh kalau kontinu gimana Pak? Coba kita perhatikan di contoh 4.19. Jadi ada fungsi distribusi, kita disuruh mencari fungsi densitasnya atau fungsi kepadatan peluangnya. Sama saja, pertama kita bagi kasus. Sekarang gini, kita lihat dulu. Di sini kan mulainya X kurang dari sama dengan 0 ya. Sekali lagi, ini mulainya adalah X kurang dari sama dengan 0, itu 0. Gitu. X kurang dari sama dengan 0, itu 0. Maka, kita akan mulai dari situ. Untuk X yang kurang dari sama dengan 0, berapa nilai Fx-nya? Ya, berapa nilai Fx-nya? Kayak gitu. Berapa nilai Fx-nya? Fx-nya itu berapa kira-kira? Ya sudah, kalau misalnya dicari Fx, itu kan sama dengan Fx tetapi diturunkan, fungsi ini diturunkan kan gitu loh. Soalnya apa? Ketika kita punya Fx mau mencari fungsi distribusi itu diintegralkan gitu kan. Kalau sebaliknya ketika kita punya Fx mau mencari F kecil berarti diturunkan gitu. Oke, sekali lagi berarti Fx itu bisa dicari dengan cara F besar X diturunkan. Karena ini kurang dari sama dengan 0, berarti pakai yang atas ya, yaitu 0.
kita turunkan fungsi ini. Kita turunkan berarti D0 per dx. 0 diturunkan pasti hasilnya 0. Gampangnya kan gitu. Ya, 0 diturunkan hasilnya pasti 0. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita masuk ke interval yang kedua. Kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Bagaimana intervalnya? Sama, kalau fx itu diambil dari f absen x-nya. Sekarang ini tinggal kita turunkan nih. X kuadrat, kalau diturunkan jadi 2x Pak. Oke, selesai. Sudah. Nah, sekarang yang ini X lebih dari 1. Nah, gini. X lebih dari 1. Maaf, ini ada tanda sama dengannya ya. Ini ada tanda sama dengan, di sini X lebih dari 1. Dah, gini aja. Berapa itu? Kalau X lebih dari 1, maka fx-nya ini, 1 ini diturunkan. 1 konstanta, berapapun konstantanya kalau diturunkan pasti 0. Loh, gampang kan? Oke, jadi kayak gitu ya. Kalau seperti itu kita sudah punya tiap-tiap intervalnya, kita sudah punya nilainya, tinggal bentuk fungsi fx-nya. Fx yang ditarik, kita tinggal bentuk nih. Oh, ternyata bernilai 0 untuk X kurang dari sama dengan 0 dan X lebih dari 1. Dan akan bernilai tidak 0 ketika 0 kurang dari X kurang dari 1. Karena ini sama-sama 0, maka di sini ini yang saya tuliskan dulu, yang 2X. Untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Gitu ya. Dan kemudian ini sama-sama 0. Ya sudah, tulis saja 0 untuk X lainnya. Loh, lebih simpel kan? Daripada kalian tuliskan, toh hasilnya sama-sama 0. Ya sudah, yang ini kamu tuliskan dulu. 2x, fx sama dengan 2x untuk x yang berada di antara 0 dan sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1. Dan untuk x yang lainnya itu sama dengan 0. Selesai sudah, kalian sudah bisa menentukan fungsi densitas dari suatu fungsi distribusi. Gitu. Silakan dipahami baik-baik video ini, dicermati berulang-ulang. Jangan hanya satu kali loh ya. Dicermati berulang-ulang hingga kalian paham, gitu ya. Karena dalam matematika memang perlu ada yang namanya pengulangan. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silakan catat jika ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika video berlangsung. Kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.